Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 11 Multimedia 1 203. Bertemu kembali dengan Bu Desi di mata pelajaran bahasa Indonesia untuk membicarakan materi yang ketiga dalam semester kasar, yaitu materi yang berkaitan dengan pemberian informasi di depan umum oleh seorang pembicara atau kita kenal dengan istilah ceramah. Mungkin kalian pernah mendengarkan istilah ini atau mungkin pernah melakukan kegiatan ini. Baik anak-anakku, sebelum pembahasan kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Sudah selesai, jangan lupa isi absensi di link yang sudah Ibu sediakan di grup WA kalian masing-masing. Dan Ibu minta simak dengan baik materinya, catat jika ada pembahasan yang kurang kalian mengerti. Baik, berikut penjelasan Ibu tentang materi yang ketiga dalam semester kasar, yaitu materi ceramah. Pembahasan yang pertama, kalian harus mengerti tentang pengertian ceramah terlebih dahulu. Ceramah merupakan kegiatan untuk menyampaikan sebuah informasi di muka umum dengan tujuan memberikan nasihat dan petunjuk tentang suatu hal yang bersifat aktual. Yang bersifat aktual di sini yang dimaksud adalah permasalahan-permasalahan yang betul-betul ada atau terjadi, atau bisa juga yang sedang menjadi pembicaraan orang banyak, atau juga bisa yang baru saja terjadi atau masih hangat-hangatnya dibicarakan oleh khalayak umum atau audiens. Kemudian, komponen-komponen dalam ceramah. Yang pertama, ada penceramahnya atau pemberi materi. Yang kedua, audiens atau pendengar. Berarti orang-orang yang mendengarkan materi ceramah yang disampaikan oleh penceramah atau pembicara. Yang ketiga adalah materi ceramah, yaitu topik pembahasan yang disampaikan kepada audiens atau pendengarnya. Selanjutnya kita bahas tentang bagian penting dalam ceramah, di mana bagian penting dalam ceramah ini juga masuk kepada struktur teks ceramah. Terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pembuka, biasanya berisi pengenalan isu, masalah atau pandangan pembicara tentang topik yang akan dibahas. Yang kedua, berisi bagian isi, yaitu rangkaian argumen atau pendapat pembicara berkaitan dengan pendahuluan atau tesis. Maksudnya, pada bagian ini merupakan rangkaian argumen atau pendapat yang disampaikan oleh pembicara mengenai topik yang diangkat menjadi bahan materi ceramah. Bagian ini biasanya saling berkaitan dengan bagian sebelumnya, yaitu pembuka atau tesis. Di bagian inilah argumen-argumen pembicara diperkuat dengan fakta-fakta yang ada. Dan yang ketiga, bagian penutup, berisi penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya. Biasanya juga bagian ini berisi tentang simpulan atau rangkuman-rangkuman sebagai hasil penalaran dari pernyataan-pernyataan yang telah dikemukakan pembicara pada bagian sebelumnya. Selanjutnya kita bahas tentang kaidah kebahasaan ceramah, di mana ada 4 poin penting pada kaidah kebahasaan. Di antaranya, yang pertama, penggunaan kata-kata persuasif, yaitu kata-kata yang sifatnya membujuk atau mempengaruhi orang lain. Contoh, kata diharapkan, menyimpulkan, mengupayakan. Contoh dalam bentuk kalimat misalkan, marilah Bapak Ibu kita jaga kesehatan agar kita terhindar dari segala penyakit. Kita upayakan untuk tetap sehat, menjaga kebersihan, dan lain sebagainya. Yang kedua, penggunaan kata ganti, di mana fungsinya untuk menggantikan orang atau benda. Ada 3 macam kata ganti. Yang pertama, kata ganti orang. Ada kata aku, saya, kami, kita, kalian, kamu, dia, beliau, ia, nya, dan lain sebagainya. Kemudian ada kata ganti penunjuk. Ada ini, itu, sana, sini, begini, begitu, kapan, bila mana, apabila, dan lain sebagainya. Kemudian ada kata ganti yang tidak menunjuk pada orang atau benda tertentu. Misal, sesuatu, seseorang, barang siapa, apa-apa, masing-masing, dan lain sebagainya. Yang ketiga, penggunaan kata konjungsi atau hubung. Biasanya, kata konjungsi yang berada dalam ceramah adalah kata konjungsi temporal atau waktu, misal sesudah, setelah, sehabis, sejak, dan lain sebagainya. Ada konjungsi juga sebab akibat seperti maka, sehingga, karena, dan lain sebagainya. Juga ada kata ganti, kata konjungsi atau hubung perbandingan. Misal, sebagaimana, sama halnya, dan lain sebagainya. Yang terakhir, penggunaan kata teknis atau istilah. Biasanya berhubungan dengan materi ceramahnya. Misal ada kata hadis, larutan, inflasi, hak milik, kemudian juga ada tenaga listrik,
rumah pompa, kemudian donatur, dan lain sebagainya. Baik, anak-anakku semuanya, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini Ibu akhiri, Ibu akan memberikan satu simpulan tentang materi pembelajaran pada hari ini, tentang materi ceramah, di mana ceramah diartikan sebagai kegiatan menyampaikan informasi di muka umum dengan tujuan memberikan nasihat dan petunjuk tentang suatu hal yang bersifat aktual, di mana sifat aktual ini bisa sedang lagi trennya untuk dibicarakan, lagi booming, lagi viral, dan sebagainya. Ada struktur dalam teks ceramah yang menjadi bagian penting dalam ceramah, bagian pendahuluan atau pembuka, isi, dan bagian penutup. Serta ada kaidah kebahasaan di dalamnya, antara lain penggunaan kata-kata persuasif, penggunaan kata ganti, kata konjungsi, dan makna kata teknis atau istilah. Dan sebelum Ibu akhiri, Ibu berikan satu tugas untuk kalian. Ada 3 tema dalam teks ceramah yang akan Ibu berikan. Yang pertama, hidup sehat tanpa narkoba. Yang kedua, bahaya game online. Yang ketiga, bahaya pergaulan bebas. Kalian pilih salah satu tema tersebut, kemudian buat teks ceramahnya. Di print, kumpulkan 1 minggu setelah pembelajaran ini berakhir. Dikumpulkan bisa di sekolah atau di rumah. Baik, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan selalu semangat untuk meraih cita-cita.